Iya. Masih besar? Kurang. Kurang. Kebesaran. Besar. Dikit lagi. Sampun? Belum. Hilang suaranya. Hilang. Ya. Segini? Kebesaran. Oh, sini. Guys. Oh. Okay. Problematika seputar Ramadan. Sebentar, sebentar. Atau ganti aja, berdagang dengan Allah. Pripun, Ustaz? Berdagang dengan Allah. Berdagang dengan Allah. Nggih, topiknya niku nggih. Ya. Dulur El Victor, baik pada kali ini alhamdulillah, semua alhamdulillah, saya Ishak bersama Mas Helmi Ansori di Fajar Syiar bersama Ustadz Saiful Jazil. Alhamdulillah beliau sudah rawuh. Beliau adalah ulama karismatik yang kita ketahui semua nasihat-nasihatnya begitu tinggi, begitu sejuk di dalam hati. Dulur El Victor, kita langsung saja bersapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat nggih Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah. Dulur El Victor, kali ini kita mempunyai topik, yakni topiknya adalah berdagang kepada Allah. Ya, jadi kita sapa dulu Dulur Victor Masnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur Victor dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa istiqomah di dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Baik Dulur Victor, kali ini kita akan membahas topik yang judulnya sebagaimana disampaikan oleh Mas Ishak tadi, berdagang dengan Allah. Ini kisahnya begini Mas Ishak. Jadi Mekah Madinah itu kan ada satu musim yang sangat ekstrim. Kalau pas terjadi musim panas, panasnya luar biasa, di luar batas. Kalau pas musim dingin tiba, itu dinginnya sampai di bawah 0 derajat Celcius. Jadi kalau jamaah haji umroh ke pas musim panas atau musim dingin ini harus membawa peralatan ya. Kalau dingin jaket ya, sebab kalau kita keluar dari maktab tidak pakai jaket itu wah, kaki, tangan, bibir ini meletek-meletek karena saking dinginnya. Nah, suatu ketika ada seorang laki-laki tua masuk ke dalam toko yang megah. Toko ini hanya menjual barang-barang yang mewah. Umumnya yang masuk ke toko ini adalah kalangan kaum borjuis, orang-orang yang berduit, orang-orang berdasi kelas menengah ke atas. Sementara laki-laki tua ini pakaiannya lusuh, sehingga
ketika itu menjadi pemandangan aneh. Seisi toko tertuju pada laki-laki tua ini, sehingga laki-laki ini tampak bingung ya. Dalam batinnya mungkin saya salah masuk, tapi tiba-tiba pemilik toko itu datang menghampirinya sambil bertanya, "Kek, adakah yang bisa aku bantu?" katanya. Iya nak, sebenarnya saya ini mau butuh selimut, cuma kelihatannya saya salah masuk. Enggak kek, enggak. Butuh selimut berapa? Dia mengatakan, saya butuh 6 biji, cuma saya hanya membawa uang sebanyak 100 rial. Apakah cukup ya? Katanya. Oh iya nek, cukup. Kebetulan saya punya selimut yang terbaik, paling bagus yang saya dapat dari Turki. Harganya kebetulan per biji 20 rial. Kalau kakek beli 5, saya kasih bonus 1. Kan pas 6 ya. Nah setelah itu langsung dia mengambilkan dan diserahkan. Wah, wajah yang semula bingung, bimbang menjadi ceria dan bahagia, keluar membawa selimut yang indah dan bagus dari Turki. Nah, teman atau sahabat pemilik toko itu mulai pertama sampai diserahkan selimut 6 biji itu memperhatikannya, sehingga dia tanya, saudaraku, apakah kamu tidak salah? Bukankah selimut itu kemarin kamu jual kepadaku harganya 450 rial, sementara sekarang kau menyerahkan pada orang ini hanya 20 rial saja. Itu hitungan dagang kan jelas rugi besar. Logika iya toh? Apa jawabnya? Luar biasa. Betul wahai saudaraku, aku menjual selimut ini kepadamu harganya tidak lebih dan tidak kurang, karena memang segitu harganya. Cuma ketahuilah bahwa kalau kemarin aku berdagang dengan manusia, tapi sekarang aku berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, sebenarnya aku sama sekali tidak mengharapkan uangnya. Uang kakek tadi aku terima semata-mata ingin menjaga harga dirinya, agar dia tidak merasa hanya sekedar menerima sodakoh dari aku, tapi dia seakan-akan mampu membeli sehingga keluar dari ruangan ini dalam keadaan gentle, kan gitu. Nah, aku hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dalam Al-Quran Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Barang siapa yang meminjamkan satu pinjaman kepada Allah dengan jalan menginfakkan, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Nah, ya, berikutnya katanya pemilik toko ini, aku berharap Allah menerima kebaikanku ini, agar kelak aku dan keluargaku dilindungi oleh Allah dari siksa kubur dan siksa yang lebih dahsyat di hari kiamat nanti. Itu ya. Jadi ya, kalau hitungan lahir berdagang dengan manusia ya jelas rugi banyak, tapi dia kalkulasinya adalah balasan yang lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu. Itu kisah pertama Mas Ishak ya. Ada kisah kedua sebelum kita lanjutkan dengan Idul Fitri ya. Nah, jadi kisah kedua begini ceritanya. Ada seorang pengusaha muda kaya raya, kebetulan dia nyetir mobil sendiri lewat di sebuah jalan tol. Dilalah entah tidak tahu sebabnya tiba-tiba mobilnya mogok.
Ketika dia parkir di pinggir, dicoba di starter lagi, diulang lagi berkali-kali, ternyata masih tidak bisa jalan mobil ini. Sepanjang dia berada di situ sambil berdiri di pinggir jalan, dia mencoba menghentikan mobil lewat, tapi tak satu pun ada yang mau berhenti. Dia tambah bingung karena tambah sore, ya, hujan rintik-rintik turun. Di saat kegusaran tiba, datanglah mobil yang sedan, tapi nggak bagus, mobilnya jelek. Tiba-tiba mendekat sambil membuka kacanya dan mempersilahkan dia masuk. Supirnya orang kulit hitam, dia malah takut. Ya kan nggak pakai bagus, ya pakaiannya ya sederhana. Tapi wes bismillah, barangkali ini pertolongan dari Allah, kan begitu. Karena sudah berjam-jam dia berdiri di situ, tak ada satupun yang berkenan untuk menolongnya. Akhirnya ketika dia duduk, terus mencoba memberanikan diri, tanya, namanya Anda siapa? Saya Abdullah, katanya. Saya mengucapkan terima kasih, nggak apa-apa. Singkat cerita, akhirnya sampai di tempat, laki-laki perempuan ini minta turun. Dan ketika itu dia menyodorkan uang sebagai rasa syukur karena telah ditolong. Nah, ketika uang ini diberikan sopir ini, yang mengagetkan, sopir ini nggak mau. Karena sopir ini ternyata sudah menduga kalau dia nanti mengira kalau saya ini menolong karena pamrih. Sehingga dia berusaha untuk menepisnya, tidak, memang saya niat ikhlas menolong Anda. Karena itu hanya satu permintaan saya, ketika Anda menjumpai siapapun, tolong berbuat baiklah kepada orang yang Anda jumpai. Jadi itu pesannya. Setelah dia turun, kegusarannya wah jedaslah hilang, langsung ditinggal oleh laki-laki tadi. Dan perempuan ini kecewa karena lupa nggak tanya alamatnya. Nah, minimal mau untuk membalas kebaikannya, begitulah. Karena sudah ya berlalulah. Karena sudah capek, dia ingin istirahat di kafe yang gak begitu besar untuk melepas lelah sambil pesan minuman dan snack. Nah, saat itulah pelayannya seorang wanita hamil yang sudah besar. Ketika itu dia tanya, kelihatan Anda kok lelah dan pucat sekali. Kenapa Anda tidak mengambil cuti sementara kehamilan Anda begitu besar? Ternyata wanita tadi menjawab, bagaimana mungkin aku berhenti bekerja sementara aku belum punya uang yang cukup untuk persiapan persalinan anakku, katanya. Nah, ini membuat ternyuh hati wanita tadi, teringat pesan si sopir tadi, ketika engkau menjumpai seseorang, balaslah orang itu. Sehingga dalam hatinya, barangkali inilah waktu yang tepat. Ada seorang perempuan yang hamil tua memaksakan diri bekerja dalam rangka untuk mempersiapkan kehamilan, kan gitu. Nah, ketika itu setelah makan selesai, dia membayar. Nah, setelah membayar, kemudian uangnya kan banyak, karena nggak ada susuknya, disuruh menunggu. Mohon maaf, ini terlalu banyak, barangkali ada uang kecil, kan gitu. Ternyata nggak ada. Akhirnya kalau begitu tunggu sebentar, saya ambilkan uang kembaliannya. Tiba-tiba ketika dia kembali, wanita tersebut sudah nggak ada. Dia bingung, menoleh seisi kafe, ibu ini sudah nggak ada. Dilihat di luar nggak ada. Padahal susuknya ini kira-kira ya 6 porsi dari pesanan, kan lumayan gitu loh. Akhirnya begitu dia buka lepek itu, di bawah lepek itu ada amplop dan ada tulisannya, silahkan ambil uang kembaliannya, dan ini aku titip amplop ini untuk persalinan anakmu. Masya Allah. Itu ketika dihitung, Masya Allah, uangnya itu setara dengan
6 bulan gajinya dia bekerja di situ. Wah, karena dia sudah merasa cukup mendapatkan uang, akhirnya dia pamit kepada pemilik toko itu untuk mengambil cuti karena beberapa hari lagi menurut dokter dia kan harus persiapan hamil. Dia pulang, suaminya dirangkul, nangis, "Loh, kenapa kamu kok tidak seperti biasanya? Pulangnya lebih cepat, ya, dan kok tiba-tiba merangkul, ini ada apa?" "Mas, alhamdulillah, Allah telah memenuhi permintaan kita. Saya tidak usah bekerja lama-lama di situ karena kita sudah punya uang cukup untuk persiapan anak kita." Nah, "Loh, kamu dapat uang dari mana?" Kebetulan ada seorang perempuan yang diceritakan tadi, ya, meninggalkan uang ini di bawah ini dan ada tulisannya, "Ini adalah untuk anak kita." Nah, ketahuilah saudara sekalian, siapa perempuan itu? Perempuan itu adalah secara kebetulan istri dari supir yang telah berbuat baik tadi. Coba. Masya Allah. Jadi Allah caranya memutar seorang suami yang ikhlas, tidak mau dibayar. Ternyata Allah memberikan kebaikan itu melalui istri dan anak yang dikandungnya. Oleh karena itulah sebenarnya semua kebaikan kita tidak akan pernah sia-sia. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid." Kalau kita menanam kebaikan akan kembali pada diri kita sendiri. Begitu pula kalau kita menanam kejelekan, berbuat jelek juga akan kembali kepada diri sendiri, cepat atau lambat. Dan sedikit pun Tuhanmu tidak akan menyanyiakan apa yang telah dilakukan oleh hambanya. Nah, karena itulah mudah-mudahan dari 2 kisah perjalanan anak manusia ini kita bisa mengambil pelajaran berdagang dengan Allah. Allah pasti membalasnya. Bisa langsung kontan di dunia, bisa langsung nanti di akhirat. Itu Mas Ishak, ya. Itulah pengantar dari kajian pagi ini, Ishak, ya. Oke. Ustadz niki, Masya Allah, tadi cerita yang pertama, berdagang dengan Allah. Ini kadang-kadang Ustadz, ya, ketika waktu kita mencoba untuk melakukan kebaikan gitu Ustadz, karena memang sifat manusia ini Ustadz, kadang-kadang ketika waktu kita saya ingin beribadah, tapi dalam hati ini ada kayak semisal percikan kecil agar untuk diakui oleh orang-orang di sekitar gitu. Itu bagaimana? Iya, saya juga begitu Mas Ishak, ya. Padahal ada sebuah keterangan bahwa ketika kita ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka atau bahasanya riya, itu maka semua pahala kita akan hilang, ya, terhapus bagaikan debu yang ada di atas batu, kemudian muncul angin topan, kan gitu ya. Angin yang besar kan mesti menghempaskan baju yang ada tapu bersih kan. Masya Allah. Ya, terus terang ya. Iya betul. Jadi begini, terus terang saya sendiri ini sering kali dan belum bisa ikhlas seperti selillahi ta'ala, ya. Tapi nggak apa-apa. Saya teringat pesannya Imam Ali karramallahu wajhah, jika engkau tidak bisa melakukan amal soleh, ikhlas karena Allah, lakukan saja. Nanti bukan diri Anda yang bisa ikhlas, bukan hati Anda yang bisa ikhlas, tapi amal Anda yang lama-lama akan menarik Anda untuk menjadi ikhlas. Kemudian saya angan-angan, saya coba gini, kalau misalnya kita mau bangun malam rasa berat karena aput kan gitu ya, maka lakukan saja walaupun tidak ikhlas, walaupun ngantuk-ngantuk kan gitu. Lama-lama nanti kalau kemudian Anda sudah bisa menikmatinya, ambil air wudhu, beber, menjadi nikmat kan gitu. Bisa jadi ketika kita melakukan sodako, apalagi disebut namanya, misalnya Pak Jazil, seorang dosen, doktor, biasa ceramah ke sana kemari, kalau nggak nyumbang akeh gak pantas,
akeh iki kok ya memaksakan diri kan gitu ya. Misalnya tiba-tiba kita ditulis langsung oleh panitia 1 juta. Wah, rotok ngelundel sebenarnya. Mestinya mau 500 ternyata sudah diumumkan 1 juta kan gitu ya. Itu kan sebenarnya gak ikhlas, tapi nggak apa-apa, lakukan saja. Tapi nanti suatu ketika Allah memberikan rezeki Anda lebih banyak, maka yang 1 juta yakin tidak teringat dan akhirnya menjadi ikhlas kan gitu. Allah, ya. Yang penting dibiasakan. Ya, dibiasakan. Maka pembiasaan itu adalah merupakan sebuah latihan spiritual yang akan mengantarkan kita untuk masuk ke sana. Ya sih, bahasanya nggak akan ujuk-ujuk untuk kemudian tanpa latihan sebelumnya. Ya, oleh karena itu walaupun latihannya belum ikhlas, ya biarkan nanti lama-lama mudah-mudahan Allah membimbing menjadi ikhlas, karena ikhlas itu juga tidak mudah tanpa pertolongan Allah kan. Masya gitu Allah. Ya. Nggih, Ustaz. Nah, sebenarnya esensi dari arti kata ikhlas sendiri itu bagaimana sih penggambarannya itu? Kadang-kadang kita ngomong ikhlas tapi yang ternyata saya ikhlas ya. Iya, jadi gimana, ikhlas itu nggak bisa diomongkan. Aku ikhlas pokoknya lillahi ta'ala lah, itu malah gak ikhlas biasanya. Jadi ikhlas itu artinya adalah murni, bersih gitu ya. Saya mengibaratkan supaya gampang dianu, gelas kalau bersih itu kan akan tampak kacanya ya. Tapi kalau gelas itu dimasuki oleh sesuatu yang bisa merubah keberadaan dan eksistensinya, maka warna gelas itu akan berubah. Gelas asalnya putih, bening, bersih, kemudian dimasuki susu, kopi, maka akan kelihatan kopinya, bukan kelihatan gelasnya. Nah, ini karena saking kotornya kan gitu. Nah, sehingga dalam prakteknya kalau ikhlas ini begini, samping gampang. Kalau beramal banyak dengan sedikit, itu rata-rata kan lebih ikhlas yang sedikit kan itu ya. Tapi gambarannya kalau Mas Ishak perutnya sakit kemudian BAB, keluar sedikit dengan keluar banyak, itu lebih baik mana? Lebih baik banyak, Ustaz. Nah, banyak kan lego, alhamdulillah kan gitu. Dan tidak merasa menyesal walaupun keluar banyak kan gitu. Wah, sayang rek, mari mangan sate gule tiba keluar segitu banyaknya, eman kan jarang sekali. Tapi justru keluar banyak itu malah terima kasih, alhamdulillah. Itu sebenarnya prakteknya. Tapi aku ya gurung iso ngono Mas Ishak. Masyaallah. Iya. Jadi mestinya perut sakit kepingin keluar banyak, ternyata keluar sedikit, incerit gak tuntas, itu ya ganjel. Karena itu sebenarnya media kita ngaji di Al Victor ini ya dalam rangka saling mengingatkan ya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita sehingga menjadi ikhlas ya. Dan kalau orang yang sudah berdagang dengan Allah tidak ada ruginya. Mungkin kelihatan secara lahir itu berkurang, tapi pada hakikatnya itu akan bertambah yang melimpah ruah oleh Allah. Ya, itu yang harus ditanamkan ya. Kalau gitu. Saya tersenyum, Ustaz. Keluar banyak makhluk. Iya. Keluar dikit malah kemerut. Nah, itulah gambarannya orang ikhlas ya. Iya. Tapi memang itu harus ditanamkan secara konseptual. Mungkin kita sudah bisa memahami, tapi tinggal prakteknya. Ya, biasanya kalau kita memberikan orang itu kan biasanya makanan yang lebih yang wis gak gelem. Nek enak kok kari ae. Nah, kebiasa kita. Kalau Rasulullah kan beda. Justru mumpung enak kasihkan orang lain, minimal kita yang sisanya kan gitu. Itu bedanya. Beda kita dengan Rasulullah kan cuma dikit Mas Mimi ya. Rasulullah dikit makan, kita dikit-dikit makan. Rasulullah dikit tidur, kita dikit-dikit tidur. Ya itulah. Aduh. Ya. Beda ya. Ya mungkin ini dibuka pertanyaan dialog untuk Dulur Al Victor. Baik, Dulur Al Victor, Anda juga bisa bergabung dengan kami di 081234939390 setelah pariwara berikut ini. Ya, kita masih di Fajar Syiar Al Victor dulu.
Kali ini saya Helmi Ansori dan saya Mas Iksak bersama narasumber kita Bapak Dr. Saiful Jazil. Guys, alhamdulillah Mas Helmi ya, ini Mas Iksak kandidat profesor. Amin. Masih lamanya? Iya, masih proses, tapi sidangnya di Jakarta alhamdulillah Amin. sudah lolos. Amin. Sudah ya, berkat doa Idul Fitri semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak dalam lama lagi turun. Sebentar lagi nempel sudah. Insya Allah. Gitu. Bismillah nular Mas Helmi. Amin. Ya walaupun nggak sekarang, ya nanti anak-anak cucunya ya. Kalau Mas Helmi mau kuliah lagi kayaknya sekarang masih Sak, masih mungkin, masih muda. Kalau ini masih bisa. Iya. Kalau Oke. Lo bisa Mas. Saya kuliah di Al-Victor aja deh. Bersama Ya para Allah. profesor ya. Amin. Nggih, alhamdulillah. Baik, selamat Ustaz, walaupun belum dikukuhkan ini ya. Iya. Walaupun belum dikukuhkan tapi sudah proses dan sudah sidang ya. Sudah sidang sudah. Oke. Alhamdulillah sudah sidang. Nanti yang kita punya profesor 2 ini. Amin, alhamdulillah. Nggih, bener Mas Helmi. Oke, ini sudah masuk di nomor kami. Nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Cak di Waru. Mau tanya, kami kan buka warung, bolehkah di bulan Ramadan buka warung di siang hari? Nah, ini seringkali menjadi pertanyaan ya. Jadi karena tidak semua orang Islam itu puasa. Siapa mereka yang diizinkan tidak puasa di bulan suci Ramadan? Jelas anak-anak. Coba bayangkan kalau tidak ada orang yang punya warung atau dolan kabeh. Iya. Wanita hamil, wanita menyusui. Ini kan nanti kalau sudah nggak menyusui, nggak anu kan boleh wajib mengqadha kan gitu. Ya. Laki-laki lanjut usia, musafir kan gitu ya. Ada orang yang tidak puasa. Nah, dan juga karena ada orang-orang non muslim yang kita malah otomatis kan nggak puasa. Jadi dalam konteks seperti ini kita niatnya bukan menjual untuk orang puasa, tapi untuk mereka yang memang secara syarak diperbolehkan tidak puasa, namun nanti akan mengganti dan mengqadha di hari lain. Karena itu berjualan di siang hari bulan Ramadan warung boleh, kan gitu. Dan niatnya itu tadi. Adapun ada orang Islam sing laki-laki sehat kok gak poso, yaitu tanggung jawab dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian, loh, sampean kan sehat, kok ikut makan? Jangan gak payu warungnya tambah. Oh memang dia memang sengaja gak puasa kan gitu. Jadi nggak usah ditulis khusus warung yang diperbolehkan berbuka menurut syara kan, nggak boleh warung syariah. Jadi apa perlu teknis kaifiat tertentu? Nah biasanya kita kan secara etik dan adab dianjurkan untuk menghormati orang yang puasa. Jangan semata-mata kemudian dibuka belak koyok-koyok bahasane seakan-akan bukan bulan Ramadan kan gitu. Biar ada bedanya. Makanya warung-warung yang buka itu kan ditutup luarnya. Ya. Seakan-akan tutup tapi sebenarnya buka kan kita. Itu adalah dalam rangka bagi orang yang lewat yang puasa delok wong mangan ben gak kemecer terus berasa tergoda kan gitu. Kan apalagi kalau siang melihat orang mau minum es campur koyo kan luar biasa kan. Nah bisa jadi kalau kita nggak kuat kan tergoda. Karena itu maka dalam rangka menghormati orang-orang yang puasa ya sebaiknya ditutup sehingga yang makan di dalam tidak kelihatan dari luar kan gitu. Karena banyak kaki ternyata. Nah, iya ternyata diongak kakinya kayak nggak apa-apa, wong memang sengaja dia nggak puasa kan gitu. Warung pun bercadar. Ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti mereka juga diberi hidayah oleh Allah sehingga bisa menjalankan puasa. Jadi pada intinya boleh kan gitu.
Nggih, nggih. Ya. Boleh Cak Ti. Silakan buka warung ya kan. Itu jadi Nah, tapi kalau malam pas kita lewat muka-muka eling Cak Di pada kita ya. Diampirno. Nggih. lepas dari Jati kemana ini? Ada WA lagi. Ada WA Monggo yang lagi. telepon 081 234 93 93 90 ya. Semuanya bisa ada telepon. Oke. Ke WA dulu. Ke WA dulu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Isak dan Mas Helmi, saya Bu Nisa mau tanya, memberi takjil ke tetangga sebelah. Memang tetangga sebelah ini adalah anak kos yang bujangan laki-laki, ya, sudah kerja. Apa boleh Pak Ustadz? Apa harus yang lain? Sebab saya memberi tidak setiap hari. Ya, pas saya lebih itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Malah bagus. Artinya anak-anak kos itu kan justru anak-anak yang kepingin dapat santunan. Syukur-syukur kalau tiap hari kan gitu. Ya artinya selama panjenengan tahu bahwa itu adalah termasuk orang yang paling dekat, artinya tetangga terdekat kan dia anak kos itu ya, maka itu yang didahulukan. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah berfirman bahwa atidal qurba haqqahu wal miskin. Jadi orang-orang yang terdekat kita yang mungkin membutuhkan itu yang harus didahulukan ketika kita bersedekah, membagikan zakat, terutama saudara-saudara kan gitu ya. Nah, walaupun tidak setiap hari, dan itu pahalanya luar biasa loh. Orang yang memberikan buka orang maka akan mendapatkan pahala puasanya dia. Jadi dapat dua, sampean sendiri puasa dapat pahala, memberikan ganja buka puasa mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang puasa, double akhirnya dia. Walaupun puasa satu hari, hakikatnya derajatnya sama dengan 2 kali puasa. Masya Allah. Ya, walaupun itu adalah tidak setiap hari, nggak apa-apa, itu investasi amal soleh panjenengan, muka-muka diterima oleh Allah kan gitu. Amin ya rabbal alamin. Ya, Nggih. Ganjar ini sami. Nggih. Ya itu yang sering aja. Ngasih. Oke. Enak Gatot ini. Assalamualaikum. Loh, kok sudah kenal ya Mas Limi? Ada. Ada namanya. Oh, Nah, salam ini kok ya nggih. Salam. salam. Nggih. Ada masjid yang punya petugas untuk atur sholat itu sampai dengan khotib naik mimbar, bahkan sampai di koma. Heeh. Dia berdiri dengan monggo-monggo, tangan menunjuk. Padahal yang saya tahu ketika khutbah itu kan tidak boleh bergerak, bahkan ada hadisnya bermain batu aja dilarang dengan takbir. Bunyi dengan fenomena itu, apakah dibenarkan? Tujuannya memang baik, saya stopnya itu langsung penuh satu buat tidak sampai habis. Tapi dengan aturan sholat Jumat yang saat khotib di atas mimbar tidak benar-benar berbicara, dan bunyi dengan keadaan berbicara. Ya. Iya. Matur suwun. Matur suwun. Iya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kalau dalam kondisi seperti ini saya ingat ketika sholat di Masjidil Haram, Mas Ilmi ya. Jadi ketika di Masjidil Haram itu kan juga ada petugas yang dobrak kan gitu ya. Haji. Jadi kadang-kadang jamaah haji itu nggak tahu kalau depan itu masih longgar, tiba-tiba deprok mumpung ada anu. Karena akhirnya digurak kan itu ya. Oke. Sampai kadang-kadang waktu sholat, nah baru ketika itu dia juga. Nah, jadi itu sama dengan di Mekah juga sama begitu. Nah, wabil khusus yang petugas menjaga Hajar Aswad, itu malah gak sholat, sholat keri kan gitu. Karena kalau gak jaga bisa jadi orang mencuri waktu pas saat orang sholat lari ke situ kan gitu, dan bisa mengganggu orang lain. Akhirnya kan dia tetap berdiri di situ bertengger. Ya jadi
Fenomena seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia, Pak Gatot, juga di Mekah, Madinah juga terjadi hal yang sama. Di dalam menjaga orang-orang yang ada di Raudhah, itu polisi kan selalu berdiri di pintu gerbangnya. Ya, sebab kalau nggak jaga, iso sing sholat itu digerut rep ngono. Ya, jadi itu pengalaman mengapa kok sampai dijaga seperti itu, dan polisi-polisi itu bahkan bukan berarti tidak sholat, tiba sholat tapi bisa jadi sholatnya itu nanti setelah selesai semua orang-orang kan gitu selagi dan atau bisa jadi pas qomat semua orang sholat dia langsung nututi sholat kan gitu. Nah saat khutbah ya tetap mengatur kan lalu lalang orang masjid itu terus sampai khutbah selesai itu kadang-kadang masih ada yang lewat, ada yang jalan kan gitu, dan itu memang diatur. Nah kondisi ideal itu memang seperti yang disampaikan Nabi ketika ada fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika ada khutbah sedang disampaikan, maka dengarkanlah. Bukan hanya mendengar, wa ansitu, konsentrasi penuh. Kalau ingin kita mendapatkan rahmat Allah, konsentrasi penuh mendengarkan dan mengikutinya. Adapun orang seperti ini mungkin dari sisi situ dia nggak konsentrasi mengatur kan gitu ya, mungkin akan mendapatkan rahmat dari kebaikan yang dia lakukan yang lain kan gitu ya. Nah yang penting ketika nanti waktu sholat ojo sampai kemudian nggak sholat hanya ngatur sop terus lama nggak jumatan kan gitu, tetap sholat ya. Jadi ada sisi kondisi ideal, tapi di dalam kantor tugas seperti ini ada satu kebaikan yang lain yang akan didapat oleh orang itu yang tidak sama dengan kebaikan kita. Nanti mungkin sama-sama akan mendapatkan derajat di sisi Allah kan gitu. Ya, sebab kalau petugas askar polisi yang di Mekah Madinah itu nggak ada yang jaga itu ya. Ya. Mungkin kondisinya beda dengan Mekah Madinah. Iya. Perlu askar itu ya. Iya. Tapi kalau di masjid-masjid sini memang ada persoalan. Iya. Jadi disoal begini. Ini rumah Allah, tamu Allah itu silakan. Ada yang masuk di menempati paling depan. Ada yang mojok sekali kadang-kadang. Ya, jadi, cuma apakah memang urgen untuk nah itulah dipersilakan ditoto Pak sana mana. Kalau memang kondisi kita ya kembalikan kepada begini, al-adah al-muhakkamah. Al-adah itu muhakkamah tuh. Adat kebiasaan itu nanti akan menjadi pedoman. Ya. Kalau memang di dalam masjid itu ternyata kebiasaan orang tanpa ada yang ngatur soft sudah tertib dan sudah yang di depan terpenuhi, maka saya kira nggak perlu kan gitu. Tapi kalau memang kemudian sering kali dijumpai ada soft depan yang kebetulan banyak yang kosong dan itu bisa mengurangi kesempurnaan sholat kan gitu kan, maunya kan gitu. Sampai-sampai bergerak di dalam sholat itu kan haram dan bisa membatalkan sholat. Tapi kalau kita berjalan untuk menutup soft, asalkan tidak terus menerus, maka itu boleh. Jadi ngarep kok growong, kita sudah karung takbir ternyata ada kosong, kita maju ke depan berjalan, itu boleh dan tidak membatalkan sholat, asalkan tidak terus menerus kan gitu. Nah karena itu ini sama-sama ada satu misi. Yang satu misi ingin menyempurnakan sholat dengan rapatnya barisan, dan itu adalah anjuran Rasulullah, sawu sufakum fa inna tasyata sufi min tamamis shalah. Ya, satu sisi ada anjuran untuk mendengarkan khutbah, sehingga kalau memang ini organ dan itu memang menjadi keharusan supaya menjadi rapat dan sempurna, saya kira orang ini akan mendapatkan kebaikan dari hadis yang lain itu tadi. Tapi kalau memang ternyata tanpa ada pengaturan sudah rapat dan sudah kan gitu, maka tidak perlu lagi. Tapi kenyataannya di Masjid Akbar ini selalu ada yang bertugas seperti itu, ya. Dan iya pakai seragam. Tapi kenyataannya memang
Ya, kalau nggak diatur gitu ya memang. Iya, kadang-kadang kosong. Ya, Dibiarkan. ya. Jadi ya kondisional kalau begitu ya. Iya. Menurut saya sih paling esensi itu ini, ramenya anak kecil. Nah, bisa jadi ada petugas khusus yang Nah, jaga, itu dia. yang seperti Mekah Madinah itu ya. Bisa jadi sholatnya nanti terakhir setelah anak-anak agak rame biar nggak ganggu. Dia akan mendapatkan mungkin pahala jamaah nggak dapat, tapi yang mendapatkan pahalanya karena menjaga ketenangan dan khusyuan kan gitu. Iya. Ya. Lebih besar ganjarannya ya. Bikin orang tenang. Iya. Mengkondusifkan semua jamaah, Betul. terutama anak kecil ini Mas Helmi ya juga, masya Allah. Nggih. Nih, Gimana? Sudah? Habis? Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan dalam fitur, dan mudah-mudahan ini menjadi keterangan yang manfaat barokah. Amin ya Rabbal. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.